Shalom, sahabat Suluh Kristiani. Selamat berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani hari ini. Semoga semakin terberkati melalui salam, sapa, dan senyuman kami, para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Saudara, sebagai makhluk sosial, sudah pasti tidak terelakkan setiap hari kita akan mengalami perjumpaan dengan banyak orang. Dan bila dihitung berapa kali sehari mengalami perjumpaan, tentu kita tidak bisa menghitungnya karena terlalu banyak untuk dihitung. Dari pengalaman sekian banyak perjumpaan dengan sesama, tentu beragam pula perasaan yang mewarnai hati kita. Mungkin kita canggung ketika berjumpa dengan seseorang yang baru saja kita kenal, atau kita merasa malu ketika berjumpa dengan seseorang atau sekelompok orang di mana kita merasa berbeda dari mereka. Atau mungkin kita merasa kesal karena pada saat tertentu berjumpa dengan seseorang yang sebenarnya kita sedang menghindari perjumpaan itu. Atau bisa jadi di antara banyak orang yang kita kenal, kita merasa tidak seorang pun menyapa diri kita. Atau juga bisa jadi kita menyapa seseorang tetapi sapaan kita tidak ditanggapi. Nah, tentu secara spontan akan muncul rasa tidak nyaman dalam diri kita. Saudara, perjumpaan tetap tidak mungkin kita hindari. Kita tetap akan mengalaminya. Jadi, bagaimana kemudian kita mengatasi ketidaknyamanan dalam perjumpaan? Tetapi saya yakin di antara banyak perjumpaan itu, pastilah bagian terbanyaknya adalah perjumpaan yang menyenangkan. Perjumpaan yang selalu kita rindukan. Dan keramah tamahan akan menjadikan perjumpaan kita menyenangkan dan penuh makna. Keramah tamahan bisa kita wujudkan dalam bentuk yang sederhana. Salam, sapa, dan senyuman. Untuk itulah renungan pada hari ini saya beri judul Salam, Sapa, dan Senyuman Membawa Damai Sejahtera. Saudara, semua orang tentu setuju kalau saya mengatakan bahwa salam, sapa, dan senyuman akan besar manfaatnya bagi yang memberi maupun yang menerima salam. Perjumpaan dengan sesama menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dimanapun, sampai kapanpun kita akan mengalami perjumpaan. Di rumah, di lingkungan tetangga atau masyarakat, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, di pasar, di jalanan, atau di tempat-tempat umum yang lainnya. Baik mereka orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Dan kita selalu diajar untuk selalu bersikap ramah kepada mereka. Salam, sapa, senyum adalah bentuk sederhana dari keramah tamahan. Kita ingat masa pandemi yang lalu, walaupun kita dibatasi oleh jarak dan kontak fisik, tetapi itu tidak mengurangi makna salam, sapa, dan senyum. Kita masih bisa melakukannya baik melalui media ataupun langsung. Dan kita tetap mengembangkan salam, sapa, senyum. Lalu seberapa penting salam, sapa, dan senyuman itu dalam sebuah perjumpaan? Kita akan belajar dari pengalaman perjumpaan dua tokoh besar perempuan yang ada dalam kitab suci yang sangat kita kenal, yaitu Ibu Elizabeth berjumpa dengan
Maria saat mengandung bayi Yesus. Kita akan baca bersama kutipan ayatnya dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-44. Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Itulah yang diungkapkan oleh Ibu Elisabet setelah mendengar salam dari Maria. Maria yang sedang berkunjung ke tempat Ibu Elisabet memberi salam kepada tuan rumah. Ibu Elisabet spontan menunjukkan reaksi sebagai ungkapan perasaan menerima salam itu. Ungkapan yang menggambarkan luapan rasa kegembiraan, gambaran hati yang sangat bahagia sampai-sampai dia merasakan ada gerakan pada janin di dalam rahimnya. Sebuah kesukacitaan, sebuah damai sejahtera yang terekspresikan pada seorang ibu beserta bayi yang ada di dalam kandungannya. Baru mendengar salam saja, Ibu Elisabet sudah begitu kegirangan. Betapa kita bayangkan bagaimana mereka lebih bahagia dan haru setelah salam itu terekspresikan dalam tatapan mata, dalam pelukan kedua perempuan itu. Saudara, ternyata salam, sapa, senyuman, dan ekspresi perjumpaan yang menggembirakan lainnya memberikan energi yang luar biasa bagi penerimanya dan juga bagi si pemberi salam. Dari kisah perjumpaan Ibu Elisabet dan Maria, kita akan menemukan keteladanan tentang sikap dan perkataan yang memberi energi. Yang pertama, perkataan Ibu Elisabet yang syarat dengan pujian kepada Maria membuat Maria dikuatkan bahwa Tuhan memilih dan mengasihi Maria. Rasa rapuh, galau, lemah yang ada dalam diri Maria berubah menjadi sebuah kekuatan. Yang kedua, perkataan Ibu Elisabet yang penuh dengan ungkapan syukur. Ya, syukur karena Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus, membuat Maria diteguhkan hatinya untuk menjalani, untuk melanjutkan kehendak Tuhan pada dirinya. Kegalauan dan kepedihan batin Maria dipulihkan. Yang ketiga, sambutan yang ramah Ibu Elisabet menjadikan Maria merasa pribadinya berharga di hadapan Tuhan dan manusia. Yang keempat, Ibu Elisabet mendengar salam dari Maria, dia merasa sama dengan menerima berkat yang menguatkan dan membahagiakan dirinya. Bahkan hingga bayi di dalam rahimnya pun ikut merasakan kegembiraan itu. Yang kelima, kebahagiaan perjumpaan Ibu Elisabet dan Maria menjadi kebahagiaan setiap orang percaya yang sudah mendengar rahmat dan kabar sukacita melalui kisah hidup kedua perempuan hebat itu. Dan yang keenam, kita belajar bahwa salam adalah berkah. Salam dari dan bagi seseorang memberi makna pengharapan bagi si pemberi salam maupun penerimanya. Salam memberikan makna damai sejahtera dari Tuhan. Bagi orang percaya, segala hal yang menjadi kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itulah yang disebut pengharapan. Salam dari Maria kepada Ibu Elisabet mengandung pengharapan bagi keduanya. Saudara,
Pengalaman perjumpaan Ibu Elizabeth dan Maria yang syarat dengan makna itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga sikap dan perkataan dalam kehidupan bersama. Tidak hanya bagi saudara seiman, tetapi lebih lagi bagi siapapun dalam kehidupan bersama di antara keberagaman ini. Sikap dan perkataan adalah doa. Sikap dan perkataan adalah berkat. Sikap dan perkataan adalah pengharapan. Karena itu, mari kita membangun kebiasaan baik melalui sikap dan perkataan kita, agar sikap dan perkataan kita memberi energi positif bagi orang yang kita jumpai dan juga bagi diri kita sendiri. Mari kita saling memberkati melalui salam, sapa, dan senyuman. Tuhan memberkati. Shalom.